Assalamualaikum anak-anak hebat semuanya. Kali ini kita akan belajar gaya listrik, magnet, gravitasi, dan gesek. Materi di kelas 4, tema 7, subtema 2 dan 3 muatan IPA. Si dasar yang ingin dicapai KD 3.3 dan KD 4.3. Yang pertama kita bahas adalah gaya listrik. Listrik memiliki dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika berdekatan akan tolak-menolak. Sedangkan dua benda yang bermuatan listrik berbeda atau tidak sejenis jika berdekatan akan tarik-menarik. Tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan listrik ini disebabkan oleh gaya listrik. Supaya mudah mengingat, perhatikan gambar berikut. Positif dan positif tolak menolak, positif dan negatif tarik menarik, sedangkan negatif ketemu negatif tolak menolak. Perlu diketahui setiap benda sebenarnya tersusun atas proton atau muatan positif dan elektron atau muatan negatif. Benda dikatakan bermuatan positif jika kekurangan elektron dan benda dikatakan bermuatan negatif jika kelebihan elektron. Contoh di sini adalah balon. Ketika balon digosok ke rambut, maka elektron dari rambut berpindah ke balon sehingga balon menjadi bermuatan negatif atau kelebihan elektron. Saat balon yang bermuatan negatif ini didekatkan kepada potongan kertas yang bermuatan netral, maka muatan negatif dari potongan kertas akan menjauh sedangkan muatan positif mendekat sehingga bagian yang bermuatan positif akan menempel pada balon. Kalian tentu pernah mendengar istilah listrik statis dan listrik dinamis. Apa perbedaan keduanya? Kita simak. Statis artinya diam. Jadi listrik statis adalah listrik yang diam atau tidak mengalir. Contohnya pada peristiwa penggaris yang digosok dengan kain wol atau rambut, balon yang sudah ditiup dan kemudian digosok kain wol atau kain sutra, kemudian sisir yang digosok rambut. Ini biasanya kalau didekatkan ke potongan kertas itu akan menarik potongan kertas. Seperti ini. Sedangkan dinamis artinya bergerak atau berubah. Jadi listrik dinamis adalah listrik yang terus-menerus bergerak atau mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Listrik dinamis itu memerlukan konduktor listrik atau penghantar yang menyalurkan arus listrik. Konduktor ini bisa terbuat dari logam seperti besi, tembaga, atau aluminium. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Contoh listrik dinamis itu adalah penggunaan listrik untuk menyalakan lampu atau mungkin peralatan elektronik di rumah. Di situ terjadi arus listrik atau aliran listrik. Sekarang perubahan bentuk energi listrik. Peralatan elektronik itu kan dapat bekerja karena adanya aliran listrik. Nah, arus listrik tadi mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi yang lain. Contohnya sebagai berikut. Misalnya pada kipas angin, blender, mixer, perubahannya dari energi listrik menjadi energi gerak. TV, handphone, komputer itu perubahannya dari energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bumi. Pada setrika, magicom, solder, atau mungkin pemanggang roti itu perubahannya dari energi listrik menjadi energi panas. Pada radio, bel listrik perubahannya dari energi listrik menjadi energi bunyi. Sedangkan pada lampu perubahannya dari energi listrik menjadi cahaya. Kalian bisa mencari contoh lainnya ya. Sumber energi listrik. Benda yang menghasilkan energi itu dikatakan sebagai sumber energi. Yang bisa menghasilkan energi listrik adalah yang pertama baterai, kemudian aki, dinamo, serta generator. Sekarang kita ke gaya magnet. Istilah magnet itu berasal dari Magnesia, itu nama daerah pertama kali ditemukannya magnet. Magnet terdiri atas magnet alam dan magnet buatan. Magnet ini memiliki gaya tarik.
gaya tarik magnet dapat menembus benda. Tentu terbatas ya, kalau tebal itu biasanya gaya tariknya lebih kecil, tapi kalau bendanya tipis itu biasanya gaya tariknya masih kuat. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis, misalnya besi, baja, nikel. Dan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetis, misalnya plastik, karet, kertas, dan kayu. Nah, ini contoh benda magnetis dan ini contoh benda non. Sekarang kita akan membahas kutub magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara atau north dilambangkan dengan N, dan kutub selatan atau south dilambangkan dengan S. Biasanya kutub utara ini berwarna merah dan kutub selatan berwarna biru. Kutub yang tidak senama akan tarik-menarik dan kutub yang senama akan tolak-menolak. Jadi ketika ada dua magnet didekatkan, jika dua kutubnya itu tidak senama maka akan tarik-menarik, dan ketika yang didekatkan itu kutub yang senama akan tolak-menolak. Gaya tarik terkuat magnet terdapat pada kedua kutubnya. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut dengan medan magnet. Dan pada keadaan bebas, magnet itu akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Itulah kenapa magnet itu digunakan pada kompas. Bentuk-bentuk magnet, ada berbagai macam bentuk magnet, ada silinder, batang, jarum, ladam, keping, dan manfaat gaya magnet. Yang pertama, penunjuk arah. Ini digunakan pada kompas. Biasanya kompas ini menggunakan magnet bentuk jarum, selalu menunjuk arah utara dan selatan. Kemudian untuk memasang skrup, ujung obeng itu mengandung magnet, jadi skrup dapat menempel sehingga mudah dalam pemasangannya. 3. Untuk menarik benda yang terbuat dari besi, misalnya alat berat di tempat pembuangan, atau mungkin untuk mencari paku di jalanan, nah itu dimanfaatkan magnet. Yang keempat, sebagai perekat. Ini sering kita temui pada tempat pensil, pintu kulkas, dan lain-lain. Selanjutnya kita belajar tentang gaya gravitasi. Masih ingat, gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju ke bumi. Contohnya buah jatuh ke bumi, bunga rontok jatuh ya ke bumi, daun pun demikian, serta benda-benda yang lain semuanya jatuh ke arah permukaan bumi. Gravitasi menyebabkan benda di muka bumi ini memiliki berat. Sehingga kalau kita pernah melihat di ruang angkasa yang jauh dari gravitasi bumi itu para astronot melayang-layang seakan-akan tidak mempunyai berat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya gaya gravitasi. Bagaimana kalau tidak ada gaya gravitasi di bumi? Tentu semua benda yang berada di permukaan bumi tidak bisa menetap dan berwujud. Selanjutnya kita akan belajar tentang gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bersentuhan atau bergesekan. Di sini contohnya bola yang menggelinding, itu permukaan bola bergesekan dengan permukaan lantai. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Contoh, ini bolanya menggelinding ke arah kanan. Nah, gaya geseknya bekerja ke arah kiri. Besar gaya gesek dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda yang bergesekan. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Dan semakin halus permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Seperti saat kita menggelindingkan bola, kalau permukaannya halus maka akan lebih cepat, sedangkan untuk permukaan yang kasar maka akan perlu waktu lebih lama karena gaya geseknya lebih besar. Gaya gesek dapat diperbesar atau diperkecil. Contoh kegiatan yang memperbesar gaya gesek, yang pertama, permukaan ban dibuat beralur-alur supaya kendaraan mudah dikemudikan. 2. Membuat kampas rem lebih kasar supaya dapat menghambat laju kendaraan. 3. Membuat alur-alur pada alas sandal dan sepatu supaya tidak tergelincir saat dipakai. 4. Lantai kamar mandi dibuat kasar agar tidak terpeleset. Contoh kegiatan yang memperkecil gaya gesek, yang pertama, memperhalus permukaan benda yang bersentuhan.
2. Memberikan minyak pelumas pada rantai sepeda dan sepeda motor. 3. Memasang bantalan peluru pada poros supaya bidang sentuhnya menjadi lebih kecil. 4. Memperkecil permukaan benda yang bersentuhan dengan memasang roda pada koper, meja, lemari, dan kulkas. Kalau permukaan yang bersentuhan semakin sedikit, maka kan gaya geseknya lebih kecil. Nah, itu cara memperkecil gaya gesek. Gaya gesek ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Untuk keuntungannya, mencegah tergelincir atau terpeleset, menahan benda agar tidak bergeser. Untuk kerugiannya, benda cepat aus atau rusak, permukaan benda menjadi terkikis, serta menghambat pergerakan benda. Sampai di sini materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.